Oke, tadi kita sudah sama-sama menerima kunjungan dari Bapak Panglima dengan Bapak Kapolri. Beliau mengecek pelaksanaan kegiatan vaksinasi dan dialog interaktif dengan warga Soloraya yang berada di Asrama Haji Donohudan. Saya mohon dukungannya untuk upaya-upaya yang dilaksanakan atau yang dilakukan secara masif dari TNI, Polri, dan pemerintah, baik itu pemerintah pusat dan daerah. Kita mohon dukungan, kerjasama, dan kita harus saling membahu antar lapisan masyarakat. Dengan petunjuk dan 074 sama Kapolres. Bandung dan Kapolres Bunau. Dan masyarakat yang sudah kita vaksin hari ini juga langsung Pintu tuh. Oke, tadi kita sudah sama-sama menerima kunjungan dari Bapak Panglima dengan Bapak Kapolri. Beliau mengecek pelaksanaan kegiatan vaksinasi dan dialog interaktif dengan warga Soloraya yang berada di Asrama Haji Donohudan, pasien yang OTG. Ya, agenda beliau merupakan rangkaian kegiatan pengecekan Bapak Panglima dan Bapak Kapolri terkait dengan kesiapan wilayah khususnya Jawa Tengah dan Jogja. Yang pertama, kesiapan untuk pembangunan rencana pembentukan rumah sakit darurat COVID, dan yang kedua mengecek terkait dengan pendistribusian obat-obatan yang dikendalikan oleh TNI. Ya, itu rangkaian kegiatannya. Nah, untuk hari ini kegiatan vaksinasi kita melaksanakan kegiatan 1000 orang dan sudah berjalan sampai di angka 400 ya tadi ya. Kita sudah 387 dan ini terus berjalan. Mudah-mudahan nanti siang udah bisa tembus di angka 1000 dan tidak terlalu lama. Kemudian yang kedua terkait dengan Asrama Haji Donohudan, memang kami dari jajaran Polres Boyolali dan di Kodim Boyolali memang setuju untuk Asrama Haji Donohudan ini bisa dipersiapkan menjadi rumah sakit darurat COVID. Kita berharap di sini bukan penanganan yang gejala ringan sedang, bukan HCU, tapi ICU. Ya, untuk yang bergejala berat, sehingga tidak membebani rumah sakit yang ada di wilayah Soloraya. Itu esensinya, dan kebetulan saat ini juga ada Dandenkes Letkol Ujang yang sudah mempresentasikan kepada Bapak Panglima. Nanti kalau misalnya ada beberapa materi yang mau ditanyakan langsung terkait dengan apa yang ditanyakan oleh Bapak Panglima, bisa langsung berkomunikasi dengan beliau. Silakan. Untuk persiapan rumah sakit darurat ya. Saat ini jauh ini sudah berapa persen? Oke, baik. Untuk rumah sakit darurat, pembangunan infrastrukturnya belum, tapi survei sudah dilaksanakan, termasuk kesiapan gedung yang akan langsung disulap menjadi ruang apakah itu nanti keputusannya HCU atau ICU. Ya,
Untuk ruangan tersebut nanti di Jeddah sama Musdalifah sudah disiapkan. Dan survei sudah dilaksanakan oleh Kementerian PUPR dan dari Dirjen Kesehatan Masyarakat ya. Pelayanan kesehatan. Nah, ini kebetulan ada Dokter Sigit juga nih, biar Pak Dokter sambil ini juga terjawab ya. Untuk menjadi RS rumah sakit Maksimal 3 minggu harus sudah jadi. apa saja yang dibutuhkan? Wah, itu teknis Mungkin itu. dari kesehatan mungkin. Teknis bisa- mungkin monggo Dokter. Jadi untuk membentuk rumah sakit darurat, yang pertama adalah Keras, Pak. kita bikin ruang perawatan. Dari Kementerian Kesehatan sudah melaksanakan perencanaan. Rencana adalah 400 PT, 400 tempat tidur untuk ruang perawatan dengan gejala sedang dan berat. Ke depan asrama Haji Dono ini akan dilengkapi dengan ruang HCU sebanyak 20 tempat tidur. Dan tadi kami menyarankan ke Bapak Menteri Kesehatan, ke Bapak Panglima dan Bapak Kapolri supaya juga dilengkapi dengan ruang perawatan ICU intensif care ini khusus untuk pasien COVID dan laboratorium PCR baik yang statis maupun yang mobile untuk mendiagnosa pasien-pasien tersebut, karena selama ini kita menunggu bisa 3-5 hari untuk menunggu hasil dari pemeriksaan lab PCR. Dengan adanya laboratorium PCR di asrama Haji Dono Hudan ini, kita hanya butuh 4 jam. Dari mulai pengambilan sampel running 4-5 jam kita sudah ada hasil. Sehingga diharapkan ke depan nanti asrama Haji Dono Hudan ini akan menjadi rumah sakit darurat COVID yang paripurna. Dari pasien datang dengan gejala ringan sampai sembuh, insya Allah pulang ke rumah kembali sehat. Demikian. SDM-nya kami gabungan dari TNI Polri, kemudian dari sukarelawan, dari Dinas Kesehatan, dari Pemprov dan dari Kementerian Kesehatan. Kami sinergi untuk melayani merawat pasien COVID. Untuk berapa tempat tidur? Tadi saya sampaikan untuk tempat perawatan 400 tempat tidur dan bisa dikembangkan lagi lebih besar lagi. Karena yang di ruang perawatan isoman sekitar 600 tempat tidur untuk pasien isoman OTG. Yang gejala ringan sampai sedang berat bisa 400 tempat tidur. Dari nanti untuk yang OTG sudah diserahkan ke masing-masing kabupaten ya? Bukan di sini lagi ya? Tidak, tetap disiapkan tempat penampungan di sini. Di samping juga Yang rencana kita rumah sakit darurat. Jadi tetap OTG tetap ada, Solo Raya tetap nampung. Namun kalau memang dia bergejala, disitulah nanti disiapkan rumah sakit darurat COVID, RSDC namanya. Paham ya? Clear ya? Saya rasa itu yang perlu kami sampaikan kepada teman-teman media sekalian. Saya mohon dukungannya untuk upaya-upaya yang dilaksanakan atau yang dilakukan secara masif dari TNI, Polri, dan pemerintah, baik itu pemerintah pusat dan daerah. Kita mohon dukungan, kerjasama, dan kita harus saling membahu antar lapisan masyarakat. Karena varian ini nggak bisa selesai, nggak akan bisa tuntas apabila hanya dari pihak pemerintah saja yang bergerak. Nggak bisa. Harus kita bahu-membahu, harus kita kerjasama supaya kita bisa lawan varian COVID ini dan bisa hilang dari Kabupaten Boyolali atau Jawa Tengah atau Indonesia. Harapan saya seperti itu, dan tolong dukung kami. Upaya-upaya yang kita lakukan mulai dari pembatasan mobilitas, penyekatan untuk pembatasan aktivitas masyarakat. Saya sadar betul memang berat ini rasanya. Saya lihat itu teman-teman yang UMKM yang jualan hanya hidup untuk menyambung hari. Saya paham betul, dan kami dari Polres dan Kodim kita akan berupaya maksimal. Salah satunya program bantuan sosial yang akan kita kucurkan berupa sembako kepada saudara-saudara kita juga. Ya, mohon waktu, kita akan mempersiapkan dan kita akan secara masif kita akan sebarkan kepada teman-teman masyarakat. Termasuk ada warga kita yang sedang isolasi mandiri di rumah. Sudah ada perintah dari Bapak Presiden melalui Bapak Panglima TNI untuk paket obat akan didistribusikan langsung ke warga yang sedang sakit dan isolasi di rumah. Itu nanti kendali dari Kodim 0724 Boyolali. Seperti itu.
mudah-mudahan kita dengan semangat ini upayanya supaya teman-teman juga bisa menyampaikan kepada masyarakat khususnya Boyolali untuk kita bahu-membahu bisa melawan pandemi Covid ini. Dan yang terakhir, Donohudan siap. Ini ada Dokter Sigit, pengendali koordinator dokter ya yang di sini. Beliau sudah menyampaikan bahwasanya Asrama Haji Donohudan siap menjadi rumah sakit darurat Covid untuk membackup Solo Raya. Seperti itu. Paham teman-teman ya? Saya rasa itu saja mungkin. Pak Dokter, ada lagi tambahan? Dokter, ada tambahan. Cukup. Saat ini pasien. Oke, cukup. Saya rasa cukup itu aja ya. Terima kasih ya. Jumlah pasien sekarang. Oh, yang sekarang. Nah, nih. Nah, saya kasih aja buat kalian inilah, Han. Biar apa kali, nggak apa kali. Saya pada udah ditunggu di bandara loh ini. Baik sekali. Nah, biar nggak terlalu apa kali ya kan? Betul. Wait. Data terakhir per tanggal 16 jam 14 sore jumlah di isolasi Donohudan 419 yang terisi. 419 orang yang ada OTG di Donohudan. Tempat tidur kosong 401 per tanggal kemarin. Ini belum diupdate karena siang nanti kita update per jam 2 siang. Hari ini sudah terupdate karena kita tidak menerima hari ini untuk dibongkar dulu. Oh ya, berarti ini udah valid. Ya. Data ini masih belum berubah karena masih Pak Dokter yang tanggung jawab masalah ini. Saya nggak berani macam-macam kalau masalah belum menerima dulu ya. Oh iya. Karena mau dirapikan. Oh, gitu. Jadi masih angkanya tetap 401 tempat tidur kosong. Dan Iya, tidak makanya. menerima sampai kapan? Ya nggak terlalu apa kali lah. Paling juga besok udah bisa nerima karena kan ini lagi dibersihin. Tolong jangan terlalu hiperbola sekali, oke? Paham ya? Saya langsung ke bandara ya. Makasih Mas. Nama lengkapnya. Bang, saya ke balai kota, Pak. Iya. Aduh. Bisa kita